Iya, pemirsa masih di Ruang Demokrasi. Pemirsa, saya ke Pak Andi. Pak Andi, kalau dilihat dari sistem undang-undang pemilu begitu ya, tahun 2019 ini begitu ya, gambarannya seperti apa sih Pak Andi? Ya, kalau kita lihat pertama ini adalah salah satu undang-undang dengan jumlah pasal terbanyak yang pernah diproduksi ya, karena kodifikasi ya, oleh pembuat undang-undang kita karena gabungan dari 3 undang-undang. Gitu. Nah, karena ini adalah kodifikasi, banyak pasal-pasal yang cukup complicated di sana terkait dengan sistem administrasi. Misalnya kalau kita bicara soal pelanggaran gitu ya. Nah, kayak kita ini kan bicara soal quick count. Ini sesuatu yang sifatnya menurut kita jauh lah dari ukuran untuk bisa dikategorikan sebagai norma pidana, tapi ternyata di-judge pidana kembali pada sudah dibatalkan oleh MK. Dan banyak sekali ancaman-ancaman pidana yang menurut saya itu tidak perlu gitu. Karena apa? Karena kan kita harus tahu pidana itu ultimum remedium. Harusnya dibikin klasifikasi. Misalnya kalau pelanggaran sudah 2 kali, 3 kali bolehlah kalau dilakukan tindak pidana. Ini enggak. Baru sekali melakukan langsung kena ancam pidana dan sudah banyak korban saya kira caleg-caleg yang saat ini itu sudah mengalami penjara gitu ya, bahkan divonis dengan putusan sebagai terpidana. Bayangkan baru jadi caleg sudah divonis sebagai terpidana. Nah, ini diamini sama Ibu Dian begitu. Mengalami juga begitu sebegitu komplikatednya undang-undang pemilu saat ini. Iya, karena kadang-kadang setiap kami harus turun tuh kita harus baca lagi undang-undangnya. Seperti saya akan melakukan BIMTEX gitu ya. Kita harus memastikan, kita harus telepon dulu Bawaslu. Betul nggak ini nanti kalau misalkan saya melaksanakan di gedung ini kita akan melanggar undang-undang. Karena nama acaranya apa? Nama acaranya apa dan kita harus membuat jumlah masanya, siapa saja yang hadir. Gitu. Terus belum lagi laporan keuangan. Untuk persoalan laporan keuangan saya mendukung karena ini adalah bagaimana kita mencoba melakukan transformasi untuk good governance. Dan itu harus kita mulai dari sekarang dan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Tapi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang apalagi tidak ada peringatan ya, tidak ada repraman gitu loh. Jadi langsung divonis. Bagi saya it's not really fair. Kasihan kan mereka kadang-kadang juga persoalan ketidaktahuan saja. Kan itu bisa dilakukan repraman, peringatan saja, peringatan tidak tertulis atau peringatan tertulis sehingga kawan-kawan ini menjadi pelajaran dan bagi kawan-kawan separtai ini kita paham. Ini kita jadi ketakutan sendiri. Ini kita mau kampanye. Jadi gamang. Iya, kita jadi takut gitu. Besok ini saya melakukan BIMTEK ini di sebuah aula, tapi kita ingin memastikan benar nggak ini nanti kita kena pasal karena misalkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan perguruan tinggi gitu. Sementara kalau kita lihat banyak acara kemarin misalnya acara Isra Mi'raj. Kan tidak diperbolehkan melakukan kampanye pada Isra Mi'raj. Tapi ternyata ini presiden kita melakukan sebagai sebagai capres untuk melakukan kampanye juga, dan bagi kita kan it's not really fair lah. Curhat caleg ya. Curhat caleg. Oke. Padahal kita ngomongin soal quick count ya. Curhat caleg ini menarik juga begitu. Nah saya Pak Taslim tanggapannya begitu. Kalau tadi Pak Said katakan begitu ya, tadi tudingannya ke pemerintah dan juga ke DPR yang saat ini berada. Tanggapan tentang apa ini? Iya, tanggapan tentang undang-undang pemilu saat ini begitu ya. Jadi undang-undang pemilu kali ini memang berbeda. Tadi kita sudah katakan dia kodifikasi. Ini sebuah langkah yang menurut saya. Kalau quick count-nya sama Pak, nggak beda, itu sama aja diatur. Cuman itu tadi ada beberapa pasal, yang sudah diputuskan oleh MK masuk lagi. Tapi poin saya beginilah, salah satu faktor yang membuat rumitnya pemilu ini adalah pengetahuan penyelenggara, khususnya Bawaslu itu tidak sama di semua tingkat. Kita kadang-kadang kalau ada kasus di kabupaten sana kita malas, kita telepon aja yang pusat. Kenapa? Karena di sana tuh banyak sekali keanehan dan caleg-caleg ini banyak sekali waktu yang mereka habiskan untuk hal-hal yang bukan kepentingan caleg. Saya kasih contoh begini. Kalau diundang klarifikasi itu 1 hari habis. Ada, saya baru dapat laporan, ada seorang ibu diundang di kelurahan karena dia diundang di kelurahan, datang tidak pakai baju partai, diminta beri sambutan sebagai warga. Dia nyambut. Besok dapat panggilan klarifikasi, judulnya menggunakan fasilitas negara. Ternyata dia pidato di kelurahan itu punya kelurahan, padahal dia sendiri tidak minta, dan itu banyak sekali terjadi. Curhat caleg lagi. Banyak sekali terjadi. Jadi maksud saya banyak sekali hal yang kita harus atur ulang. Jadi pengalaman kita berpemilu yang terintegrasi Pilpres dan Pileg ini
Ini harus kita catat poin per poin. Bahkan apakah pemilu yang akan datang masih harus seperti ini? Kita simulasi itu sampai jam 2 subuh. Sampai jam 2. Menghitung sampai menandatangani sertifikat tuh sampai jam 2 subuh. Itu artinya yang jelas beban partai ini tidak mungkin satu saksi. Pasti A+1. Ini menarik begitu. Saya ke Pak Andi lagi. Pak Andi, kalau tadi dikatakan ini banyak curhatan-curhatan begitu ya. Pastinya ini kan pengalaman juga pernah dirasakan begitu ya oleh caleg-caleg sebelumnya. Tapi kenapa keluar sih ada? Apakah mungkin begitu ya ada kepanikan begitu ya atau dari sistem ini begitu ya sehingga tadi benteng yang panik begitu, itu siapa? Yang ada kepanikan misalnya tadi misalnya dari penyelenggara pemilu yang belum siap misalnya di daerah-daerah tertentu atau seperti penyelenggara pemilu itu kan dipilih oleh DPR. DPR itu adalah gabungan semua partai-partai ya partainya Mbak Dian, partai kita. Jadi bukan ini harus clear dulu yang panik itu siapa gitu. Ada kepanikan nggak? Itu pertanyaan gitu. Kalau Pak Andi sendiri lihat ada kepanikan nggak? Kalau nggak ada, clear. Bukan kepanikan saya kira. Ini bicara soal bagaimana implementasi undang-undang. Gitu ya. Yang pertama tadi materinya sendiri rumit, banyak. Yang kedua sistemnya juga di gabungan pertama kali, ya kan. Nah yang ketiga jumlah partai juga tidak berkurang, gitu kira-kira, ya kan. Ini dari 10 jadi 16, persoalan yang serius menurut saya gitu. Nah kalau dikaitkan kembali dengan quick count, kalau persoalan di kita adalah ya ini yang jadi masalah buat kita, kenapa pasal yang sudah mati dijadikan zombie kembali, ya kan? Dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Karena ada gitu ancaman pidana. Gitu. Itu kan yang mengkhawatirkan juga bagi teman-teman pegiat quick count. Gitu kan? Ini kan bagaimana kegiatan ilmiah diancam pidana, begitu. Misalnya kita melihat ini fenomena yang menurut saya udah nggak sehat. Dulu ada satu kasus, misalnya kalau nggak salah ketua BMKG meramalkan akan terjadi gempa, dan kemudian orang itu ancam dengan pidana misalnya. Ini kan menurut saya sudah satu nggak sehat gitu. Ini sama kayak quick count, sama kayak survei, sesuatu yang ilmiah. Pilot masuk gitu penjara. Kemudian sekarang diancam kalau nanti surveinya keliru bagaimana? Kita siap-siap laporkan ke polisi misalnya. Nah itu sesuatu yang nggak masuk akal kita gitu ya. Karena apa? Karena harusnya dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Tinggal diadu saja. Kalau bicara survei kan bisa kita lihat metodologi. Survei dan menangkap yang Mas Adam maksud tadi itu soal kepanikan itu ada betulnya, Pertama, walaupun bahasanya Andi tadi itu ini sebenarnya ada kekhawatiran lebih tepatnya. Kenapa kok ini suatu produk ilmiah ada ancaman pidananya gitu kan? Itu satu. Yang kedua, ini terkait juga pihak yang menyelenggarakan quick count adalah lembaga juga yang menyelenggarakan survei. Lembaga-lembaga survei sedang mendapatkan sorotan luas masyarakat hari ini, gitu kan? Nah, karena ada dugaan-dugaan tidak semua lembaga survei. Lembaga survei tertentu itu memang dia merilis hasil survei karena orderan, pesanan, gitu kan, diupayakan sedemikian rupa untuk menguntungkan kliennya. Perusahaan survei itu kan perusahaan, lembaga survei ini, bisnis oriented dia, gitu kan. Nah, oleh sebab itu, nggak semua lembaga survei itu seperti yang dituduhkan, tetapi karena dia sedang mendapatkan sorotan, muncul kekhawatiran juga. Oh, ini kalau survei aja dia bisa atur-atur, jangan-jangan quick count besok dia bisa, gitu loh. Walaupun sebetulnya, praduga, walaupun sebetulnya kalau hasil quick count cenderung lebih mendekati ini kalau quick count yang benar hasilnya. Bukan quick count oleh lembaga yang nggak beres gitu ya. Jadi bukan cuma soal akreditasi. Kalau akreditasi kan KPU nggak bisa memastikan, wah, you punya lembaga bagus sekali, tidak bagus, tidak. Pokoknya asal orang daftar KPU nggak boleh nolak. Memenuhi persyaratan administrasi saja sebetulnya kan. Ya, tapi ini gini Mas, ini kan akan jadi pelajaran berharga bagi surveyor-surveyor yang memanipulasi datanya, karena terlihat sekali bahwa hasil ini pilkada sendiri kan menunjukkan hasil survei dan hasil quick count di pilkada itu ternyata betul-betul di luar. Yang Mbak Dian sebut itu sebenarnya mengonfirmasi yang saya katakan tadi. Karena sedang dapat sorotan lembaga survei ini, kalau dia merilis quick count pada hari pemungutan suara, sementara KPU masih cukup lama, itu dikhawatirkan dia akan memainkan psikologi masyarakat, gitu kan, seolah-olah kita harus percaya. Bahkan dulu 2014 ada yang mengatakan lembaga survei itu, pokoknya kalau hasil resmi KPU berbeda dengan quick count pasti curang. Itu bahaya tuh, gitu loh. Nah, ini yang kita nggak inginkan. Gitu. Kita harus break sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, Ruang Demokrasi akan kembali lagi usai pariwara.